Kita sering berpikir bahwa cinta adalah tentang keindahan dan kesempurnaan, tentang gairah yang membara. Namun seringkali cinta paling sejati justru ditemukan di tengah rutinitas, di antara lelahnya tanggung jawab dan dalam perbedaan yang menuntut pemahaman. Malam ini kita memasuki rumah Karin dan Daniel, dua jiwa yang terikat oleh darah, namun dipisahkan oleh cara mereka melihat dunia. Inilah kisah tentang bagaimana seorang kakak belajar menerima dan bagaimana seorang adik yang dianggap berbeda mengajarkan esensi sebuah janji. Kadang cinta datang bukan baru mengerti, tapi rasakan. Dan kamu udah makan belum? Kakak lagi video call sebentar ya. Aku tahu itu, tapi apa Daniel tahu betapa lelahnya aku hari ini? Tidak, dia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Dan aku tidak bisa menyalahkannya. Belum. Aku tunggu kamu. Kita harus makan sandwich bareng. Apa nggak duluan aja? Kamu bisa sendiri, malaikat. Aku bukan malaikat, Kak. Aku cuma Daniel. Dan kamu janji. Kelelahan Karin bukan hanya fisik, melainkan kelelahan karena harus menjadi jembatan antara dua dunia. Dunia yang penuh chaos yang ia jalani dan dunia Daniel yang teratur sempurna. Di tengah tekanan itu, ia mencari sandaran, ia mencari sosok yang memberinya izin untuk merasa rapuh. Sandaran itu datang dari panggilan telepon, dari suara yang paling ia kenali, ibunya. Kar, Mama dengar Daniel makin sering ngurung diri. Kamu gimana? Jujur sama Mama, capek ya? Capek sih, Ma. Tapi kalau bukan aku siapa lagi? Daniel nggak salah. Dia cuma berbeda. Mama tahu kamu kuat, tapi kamu juga punya hidup sendiri, Nak. Kadang kamu boleh aja lelah. Justru karena kamu sayang, kamu harus kasih dia ruang juga buat tumbuh. Ingat, cinta itu bukan selalu menjaga, tapi juga melepas sedikit demi sedikit. Mama ngomong kayak malaikat aja. Malaikat juga tahu, Kar, kadang manusia cuma butuh didengar. Mama cuma mau kamu jaga diri aja. Daniel akan baik-baik saja kok. Sementara Karin mencari kekuatan dari luar, Daniel dalam kesunyian dunianya sedang berdialog dengan kepekaan yang hanya ia miliki. Dia tidak melihat kelelahan Karin sebagai kelemahan, melainkan sebagai sebuah sinyal. Sinyal bahwa ia harus bergerak. Daniel tidak butuh kata-kata. Ia butuh kejelasan dan ia mendapatkannya dari bisikan hati. Daniel, apa kamu tahu kenapa Kak Karin sering sedih dan marah? Karena aku beda. Karena kakak capek sama aku. Bukan seperti itu, karena dia sayang. Cinta manusia sering diartikan salah. Mereka bingung, tapi kamu tahu kan apa yang sebenarnya? Iya, cinta itu gak perlu banyak kata. Aku tahu Kak Karin gak akan pergi. Apa yang ingin kamu ucapkan kepadanya? Kalau kamu sayang, jangan lupa bilang. Dan sandwich itu
harus dimakan berdua. Kadang aku marah, tapi aku tahu aku tidak pernah sendiri. Dan ini adalah caraku belajar tentang kasih yang sejati. Anak-anak belajar cinta dari rumah, bukan dari kata-kata. Cinta itu bukan mengasihani, tapi saling memahami. Kalau kamu sayang, jangan lupa bilang, karena bahkan malaikat pun tahu rasanya cinta. Cinta itu sederhana, asal kita mau melihatnya dengan hati. Inilah akhir dari sebuah episode kecil dalam hidup Karin dan Daniel. Kita diingatkan bahwa seringkali kebenaran tentang perasaan justru diungkapkan oleh mereka yang paling jujur, oleh karena mereka yang tidak terbebani oleh norma-norma sosial. Daniel dengan kepekaannya melihat di balik topeng kelelahan Karin dan mengajarkan kepadanya satu hal. Cinta itu adalah kehadiran, adalah janji yang ditepati, dan bahwa setiap manusia, bahkan yang paling kuat sekalipun, berhak untuk beristirahat. Karena ya, benar, malaikat juga tahu rasanya lelah dan tahu rasanya cinta. Kadang malaikat